Baik, selamat pagi dokter. Perkenalkan saya Given Sudi Girsan dengan NIM 111231043. Saya membuat video ini sebagai penugasan pengganti ketidakhadiran mengikuti teramet kateter. Baik, saya izin untuk memulai. Baik, selamat pagi Bapak. Perkenalkan saya Dr. Given yang hari ini akan melakukan pemasangan kateter kepada Bapak. Nanti akan ada rasa tidak nyaman, akan ada prosedurnya. Apakah Bapak bersedia? Baik, jika Bapak bersedia, mohon untuk menandatangani lembar persetujuan dari rumah sakit berikut. Baik Bapak, mohon untuk memposisikan dirinya tidur terlentang dan membuka celananya ya Bapak. Baik, sebelumnya saya memposisikan diri di sebelah kanan pasien, kemudian saya akan mencuci tangan sesuai dengan 6 langkah WHO. Baik, kemudian saya akan memasang handscoon non-steril terlebih dahulu. Sebelumnya saya akan memastikan saya tidak menggunakan aksesoris. Kemudian saya akan memasang handscoon non-steril terlebih dahulu. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan palpasi pada daerah suprapubik pasien untuk memastikan indikasi dari retensi urin. Baik, saya melakukan palpasi di daerah suprapubik pasien, terasa adanya pengembangan atau distensi dari buli-buli pasien. Kemudian saya merabakan tidak ada pembesaran yang menandakan tumor sebagai kontraindikasi. Saya juga mengecek bagian penis pasien, tidak ada perdarahan ataupun jejas yang menandakan kontraindikasi sehingga boleh dilakukan pemasangan kateter. Baik, selanjutnya saya akan menuang povidone iodin terlebih dahulu ke cawan steril. Kemudian saya akan mengganti handscoon tidak steril menjadi handscoon steril. Yang pertama saya akan melepas handscoon non steril dulu, kemudian saya melakukan cuci tangan sesuai dengan 6 langkah WHO. Baik, kemudian saya akan melakukan pemasangan handscoon steril dengan teknik tanpa singgung. Baik, kemudian yang pertama saya akan mengambil forceps, mengambil kasus steril, kemudian mencelupkannya pada povidone iodin, kemudian melakukan sterilisasi pada pasien dimulai dari orifisium ureter externus secara melingkar dari dalam keluar hingga ke pangkal penis, meluas hingga ke daerah inguinal dan juga skrotum. Selanjutnya saya akan melakukan pemasangan duk steril. Selanjutnya saya akan mengambil spuit 20 ml, meminta asisten untuk memberikan saya lidocaine 2 ml. Mencampurkannya dengan 10 ml lubrikan sehingga perbandingannya 5:1. Kemudian baik Bapak, saya akan melakukan anestesi terlebih dahulu ya Bapak. Saya akan melakukan anestesi pertama dengan memfiksasi sulcus coronaris pasien, mengarahkannya ke arah kranial, kemudian melakukan injeksi lidocaine dan lubrikan secara perlahan-lahan. Permisi ya Bapak, boleh ditarik nafasnya Pak, relax. Baik, selanjutnya saya akan menutup orifisium ureter externus pasien dengan jempol saya. Kemudian saya akan mengambil klem dan memasang klem pada daerah dorsal dan ventral sulcus coronarium penis pasien. Baik, saya akan menunggu 5-10 menit untuk lidocaine-nya bisa bekerja. Sembari menunggu, saya akan melakukan pemilihan ukuran kateter yang sesuai karena pasien laki-laki dewasa, ukurannya 16 franc. Kemudian saya akan melakukan pengecekan kualitas kateter dengan melakukan pengecekan pengembangan balon. Saya akan mengambil Aquades 10 ml, kemudian mencoba mengembangkan balon kateter. Baik, balon kateter dapat mengembang sempurna, artinya dapat digunakan. Kemudian saya akan memposisikan kateter pada bagian ujung seperti memegang
pensil, kemudian ujung yang lainnya saya letakkan pada bagian kelingking jari saya. Kemudian saya akan memposisikan kidney basin di daerah depan kaki pasien. Kemudian saya akan membuka clamp dan segera melakukan pemasangan kateter. Saya akan masukkannya secara perlahan sampai terdapat tahanan yang menandakan kateter sudah sampai di orifisium uretra interna pasien. Kemudian meletakkan ujung lainnya di kidney basin. Kemudian meneruskan sampai urin pasien keluar seluruhnya. Kemudian saya akan melakukan pengembangan balon. Saya mengambil aqua D 10 ml, kemudian melakukan pengembangan balon untuk memfiksasi kateter pada pasien. Baik, kemudian saya akan melakukan pengecekan apakah sudah terfiksasi dengan sempurna dengan mencoba menarik kateter. Baik, kateter sudah tertahan, artinya balon kateter sudah mengembang dengan sempurna pada buli-buli pasien. Kemudian selanjutnya saya akan melepaskan duct steril. Kemudian saya akan memasang kateter pada urine bag. Saya akan membuka urine bag terlebih dahulu dan memasang urine bag pada bukaan kateter yang ukurannya paling besar dan berwarna bening. Baik, urine sudah masuk ke urine bag, kemudian saya memposisikan urine bag lebih rendah daripada buli-buli pasien. Kemudian saya akan melakukan fiksasi pada kateter. Yang pertama dengan mengarahkan penis pasien ke arah kranial, kemudian melakukan fiksasi kateter pada daerah inguinal pasien. Baik, pemasangan kateter sudah selesai. Kemudian saya akan melakukan colok dubur untuk mengetahui kondisi pasien. Baik, izin ya Bapak, saya akan melakukan colok dubur dengan jari telunjuk saya. Baik, saya merasakan adanya pembesaran prostat, yang artinya pasien mengalami BPH yang merupakan etiologi penyebab retensi urin pada pasien. Kemudian saya melepas handscoon dan mencuci tangan sesuai dengan angka WHO. Baik Bapak, pemasangan kateter sudah selesai. Nanti Bapak tetap minum seperti biasa 1,5 sampai 2 liter setiap hari. Nanti kalau urine bagnya itu penuh, nanti Bapak bisa mengeluarkan isinya di kamar mandi dengan cara menarik ujung biru ini ke bawah. Kemudian Bapak, yang saya pasang ini adalah kateter silikon, jadi nanti harus diganti 4 minggu kemudian. Namun jika nanti selama menggunakan kateter ini Bapak mungkin mengalami demam atau nyeri atau ada sakit di bagian inguinal Bapak, nanti boleh langsung datang ke layanan kesehatan untuk diperiksa kemudian. Baik Bapak, apakah ada yang mau ditanyakan? Baik, jika tidak ada, saya cukupkan. Terima kasih. Saya cuci tangan sesuai dengan 6 langkah WHO.